Perkembangan gaming mouse udah sampai titik di mana kalian bisa dapat mouse spek Ferrari dengan harga Toyota. Hello guys, selamat datang di YouTube channel gue. Di sini nama gue Andrew Bionti dan gue di sini akan bahas mengenai gaming, tech, peripherals dan gadget-gadget pada umumnya. Hari ini gue mau bahas suatu mouse yang menurut gue super budget friendly, tapi speknya itu bisa competing dengan mouse-mouse dari brand-brand gede kayak Logitech, Razer, Lamzu, dan brand-brand mouse lain yang kalian tahu. Dan ini adalah di tangan gue VGN VXE R1 Pro. Dan menurut gue ini mouse mantep banget. VGN VXE R1 Pro yang ada di tangan gue ini gue beli dengan harga 650.000. Dan dengan harga segitu, unboxing experience-nya menurut gue udah oke banget ya. Boxnya sendiri high quality, barangnya bagus. Kalian pada saat buka, kalian dapat mouse-nya, kalian dapat kabel, kalian dapat extender dan dongle-nya. Ada aksesoris tambahan kayak mouse grip sama extra mouse fit bagi kalian misalnya udah habis mouse fitnya, kalian bisa ganti tanpa harus ganti-ganti. Yang punya gue sendiri sih udah gue ubah ya. Ini gue udah pakai Tiger Eyes, terus udah gue modded supaya ada bolong-bolongnya ini supaya bisa nanti diganti-ganti switchnya kalau ada yang rusak atau gimana. Tapi menurut gue mouse fit bawaannya tuh udah oke banget. Jadi kalian sebenarnya udah terima jadi, langsung pakai aja dan gak ada masalah. Bahkan gue bisa bilang ya, mouse fit bawaan yang dapetan dari mereka ini udah lebih enak dibandingin mouse fit bawaan kalau kalian beli Logitech Superlight atau Superlight 2. Karena mouse fit Superlight itu agak aneh menurut gue gak suka feel-nya. Yang ini nih udah enak, jadi kalian gak usah beli-beli lagi. Tapi ya karena gue pengen coba-coba, gue beli Tiger Eyes dan menurut gue ini juga enak banget. R1 Pro ini menurut gue udah pakai sensor yang bagus banget. Sensornya dipakai juga di Lamzu, di Final Mouse, udah pakai di banyak lah mouse-mouse bagus lainnya, yaitu PixArt PAW3395. Performance-nya udah oke banget, sensornya sendiri emang udah terbukti bahwa sensor oke. Mouse ini juga udah pakai switch Huano Transparent Blue Shell Pink Dot, dan gue pribadi ini suka banget sama switch ini. Bukan cuma di mouse ini ya, gue juga ngubah G Pro wireless gue dari Kel dia yang bukan Kel ya, dia itu pakai Omron yang nggak jelas itu yang suka double click. Gue akhirnya ubah ke Huano Transparent Blue Shell Pink Dot ini. Emang favorit gue, dan untungnya ini yang Pro itu emang datang dengan Huano Transparent Blue Shell Pink Dot. Dan ini one of my favorite mouse, tapi tetap ya, menurut gue switch itu preference pribadi. Ada yang suka yang berat, ada yang suka yang ringan, ada yang suka misalnya KLG M8.0 atau KLG M4.0. Kalau gue pribadi suka banget yang Huano Blue Shell Pink Dot ini. Teman-teman gue juga pernah ada beberapa yang gue ubahin dan suka. Dan I really like this switch gitu. Dan implementasinya di mouse ini menurut gue udah oke banget. Supaya kalian tahu suara dan feel-nya kayak gimana, gue akan siapin click testnya juga, sound testnya untuk kalian, supaya kalian bisa dengar sendiri kira-kira enak gak suaranya atau gimana. Mouse ini sendiri juga menggunakan coating yang menurut gue udah enak banget. Jadi ini mouse-nya ini coatingnya tuh kayak rubbery, agak sedikit gimana ya, nempel banget di tangan deh pokoknya. Gue sendiri tuh tangannya agak lumayan keringetan kalau main game lumayan lama, dan makin keringetan dia malah makin nempel di tangan gitu. Jadi dia emang ada coating yang spesial gitu, dan coating ini mirip kayak GPX, kayak G Pro Superlight gitu. Jadi dia kayak rubbery, tapi menurut gue ini bahkan lebih bagus daripada G Pro Superlight. Gue punya G Pro Superlight di sini, dan gue by comparison gue tetap lebih suka yang ini karena dia tuh jadi bener-bener enak dan lembut di tangan gitu loh. Dan ini salah satu coating terbaik yang pernah gue rasain di mouse-mouse yang gue punya gitu. Gue udah nyobain coatingnya Lamzu, gue udah nyobain coatingnya G Pro, gue punya Razer juga. Ini menurut gue yang paling enak, dan ini surprising untuk mouse harga segini memiliki coating yang kualitasnya sebagus ini. Selain dari itu, mouse ini juga beratnya super ringan di 49 gram, advertise 49 gram. Gue udah timbang sendiri, punya gue pribadi ini di 49,1. Tapi menurut gue ini udah akurat banget beratnya. Berat itu juga sebenarnya bukan segalanya. Kayak bukan berarti kalian beratnya lebih ringan akan lebih jago aim-nya, nggak juga. Ada yang prefer beratnya lebih berat. Gue pribadi prefer di range 50-60 gram. Menurut gue pernah nyobain 39 dan itu menurut gue terlalu ringan, malah kemana-mana aim gue. Gue juga pernah pakai G Pro Wireless yang di beratnya di 81-82, itu sedikit terlalu berat. Emang sweet spotnya buat gue di 50-60, dan ini di 49 sebenarnya perfect banget. Selain dari itu, hal yang paling penting tentang mouse itu selain dari spesifikasinya adalah shape-nya. Nggak semua orang suka shape yang sama, ada yang preference-nya beda-beda. Gue sendiri emang biasanya pakai yang ambidextrous, kayak G Pro X, G Pro Superlight, atau G Pro Wireless, itu semuanya ambidextrous mouse yang bentuknya sama kiri kanan. Ini lumayan enak. Gue sendiri tuh palm grip sebenarnya. Gue suka rest my entire palm di mouse-nya. Sayangnya mouse ini agak sedikit kecil dan pendek, jadi gue harus adjust grip gue jadi relax kalau grip supaya bisa lebih nyaman, jadi tetap harus agak maju. Kalau di G Pro X tuh dia agak lebih panjang, emang G Pro Superlight itu agak lebih panjang. Untuk kalian yang suka mouse gripnya adalah fingertip atau claw atau relax claw, ini akan pas banget. Jadi shape ini nih sering banyak dibandingin ke misalnya Pulsar X2, banyak yang suka bandingin ke Pulsar X2. Agak mirip juga ke Lamzu Maya atau ke Lamzu Atlantis, jadi shape-nya agak turun kayak gitu.
Bagi kalian yang suka shape seperti itu, yang suka mouse kecil ringan, nah ini sebenarnya pas banget. Gue juga baca di Reddit sama di YouTube, ada beberapa orang yang punya kopinya tuh ada masalah QC. Suka ada rattling, atau misalnya button wobble, atau misalnya ada creaking kalau kalian pegang. Untuk punya gue pribadi ini juga, untungnya mungkin gue lagi lucky di QC gue, dan ini sama sekali nggak ada masalah. Nggak ada button grinding, nggak ada button wobble, nggak ada creaking, nggak ada rattling. Nanti gue kasih lihat juga semuanya, itu benar-benar clean yang punya gue, no problem at all. Tapi mungkin emang ada beberapa QC error yang akan ada error-error seperti itu. Ya sebaiknya kalau kalian beli, kalian cek dulu benar-benar nggak ada masalah atau gimana sebelum kalian terima konfirmasi ordernya. Karena kalau misalnya emang ada masalah, sebaiknya kalian tukar sama yang lain. Untuk performance-nya sendiri, dia seperti gue bilang tadi udah pakai PixArt PAW 3395, yaitu sensor yang menurut gue udah oke banget performance-nya. Gue nggak ada masalah sama sekali selama gue main, dan disupport juga dengan chipset Nordic 52840. Itu chipsetnya udah support 4K. Gue sendiri nggak pakai 4K ya, karena gue nggak begitu, gue bukan pemercaya 4K di dunia mouse, karena gue nggak begitu ngerasain bedanya. Tapi kalau kalian mau, it's available. Sayangnya downloadnya dijual terpisah dengan harga 200.000 kalau nggak salah. Kalian bisa beli itu untuk dapetin 4K-nya. Gue sendiri main ini di 1K, gue nggak ada masalah sama sekali. Gue bandingin sama mouse-mouse gue yang 4K, gue nggak ada ngerasa perbedaannya. Tapi kalau kalian mau, it's available for 200K. VGA ini juga nyediain suatu software yang universal software untuk semua mouse-mouse dia, namanya VATK kalau nggak salah. Itu ada dua versi, ada yang web app, ada yang downloaded. Nah, gue sangat rekomen kalian untuk download dan install, karena yang versi web app itu gue nggak bisa ngubah ke bahasa Inggris. Jadi semua web app-nya itu akan dimulai di bahasa Cina. Kalian harus navigate ke settings-nya untuk ubah language-nya ke bahasa Inggris. Tapi kalau yang web app tuh gue nggak bisa ngubah ke bahasa Inggris for some reason. Mungkin gue nggak nemu settingnya ya, mungkin ada yang sekarang udah bisa atau gimana. Tapi pada saat gue dapet mouse ini, gue nggak bisa ngubah ke bahasa Inggris. Jadi gue udah download ATK app-nya, ini yang ada di belakang, dan kalian bisa ubah ke bahasa Inggris. Dan itu tuh bener-bener simple banget app-nya, bisa ganti DPI, bisa ganti setting-settingnya yang kalian butuhkan. Easy to use, simple, dan gue sangat highly thumbs up untuk app-nya. Jadi gue udah punya mouse ini kurang lebih 2 bulan. Gue pakai on-off, biasanya gue mainly main FPS, gue main Valorant, gue main Apex. Gue sih nggak ada ngerasa ada masalah sama sekali. Gue suka banget dengan performance-nya. Gue sedikit harus adjust grip gue kayak gue bilang tadi, tapi tetap enak banget di tangan karena ringan. Gue pakai seharian tuh nggak ada pegel. Dia tuh lumayan low, jadi wrist lu nggak naik ke atas karena dia rendah, dan gue sih sangat nyaman ya menggunakannya gitu. Tetapi sekali lagi untuk grip style itu preference. 49 gram juga ngebuat ini sangat nyaman untuk dipakai seharian. Nggak ada masalah dengan beratnya, nggak ada masalah dengan mobility-nya, sangat nyaman. Overall menurut gue mouse ini enak banget. Jadi untuk harga segini kalian udah dapat mouse yang feel-nya kayak gini, udah coatingnya bagus, switch-nya bagus, sensornya bagus. I don't see a complaint. Dengan harga 650.000 kalian bisa dapat mouse yang performance-nya tuh bahkan melebihi G Pro X. Satu hal yang gue nggak suka dari G Pro dan Razer itu adalah switch-nya mereka ngasih kita tuh yang murah kadang. Masalah yang sering banget gue denger dari teman-teman dengan G Pro X dia, Superlight 2 dia adalah, Drew ini kok double click, gimana. Bahkan gue ada bantu temen gue beberapa ganti switch-nya supaya nggak double click lagi. Jadi gue kayak, kalian udah ngabisin 2 juta untuk dapet switch yang masih double click gitu. Omron itulah, gue juga bingung sama mereka. Tapi ini kalian udah dapet Huano Transparent Blue Shopping Dot yang kualitasnya bagus banget. Jadi kesimpulannya, apakah gue rekomendasiin kalian beli mouse ini? Jawaban pendeknya sih iya, tapi jawaban yang lebih panjangnya adalah kembali lagi ke style kalian. Apakah kalian grip stylenya cocok dengan mouse ini? Sekali lagi, mouse ini agak sedikit lebih kecil dibandingin G Pro X, lebih kecil dibandingin mouse-mouse lain. Kalian harus adjust gripnya menjadi lebih kayak claw grip mungkin, relax claw grip, atau bahkan fingertip grip. Kalau itu emang cocok dengan kalian, sensornya udah bagus, ini emang highly recommended. Dan pertanyaan terakhir, ini ada banyak variannya untuk VGA VXE R1 ini. Ada R1 biasa, SE, SE Plus, R1 Pro, R1 Pro Max. Pasti kalian bingung. Sebenarnya perbedaannya apa? Satu adalah di switch-nya. Yang SE, SE Plus sama R1 biasa tuh switch-nya agak beda. Yang Pro sama Pro Max aja switch-nya beda. Tapi di antara semua yang paling gue suka adalah yang Pro, karena dia pakai Huano Transparent Blue Shopping Dot. Yang Pro Max itu pakai Kailh White Sword apa gitu, gue lupa. Tapi dia pakai Kailh. Sekali lagi, kalau switch sebenarnya nggak begitu masalah ya, karena kalau gue ngerasa switch itu bisa diubah. Kalian bisa buka ini, kalau kalian bisa solder, kalian bisa ganti switch-nya. Tapi yang lebih ngaruh adalah kalau misalnya di Pro sama Pro Max itu udah pakai sensor PAW 3395. Sedangkan yang R1 SE dan SE Plus itu hanya PAW 3395 SE. Itu tuh sebenarnya switch 3335 yang di rebrand jadi 3395. Secara performance sebenarnya nggak begitu beda. Tapi tetap aja kalian beli hal yang bisa yang lebih bagus. Kenapa beli yang nggak lebih bagus gitu maksudnya. Yang kedua adalah coating.
Yang ada coating ini hanyalah di Pro dan Pro Max. Dan coating ini menurut gue game changing. Karena dengan coating ini kalian long gaming session, mouse-nya malah lebih grippy, malah lebih enak. Dan ini nggak ada di R1, R1 SI atau R1 SI Plus. Jadi menurut gue, kalau gue pribadi, gue mau rekomendain ke kalian adalah beli yang Pro atau Pro Max. Gue akan taruh beberapa link di bawah ya. Buat kalian yang pengen check out, mungkin di toko-toko online yang kalian sering gunakan. Tapi highly recommended adalah yang Pro dan Pro Max. So guys, sekali lagi itu adalah kesimpulannya untuk VXE R1 Pro. Highly recommended. Thank you so much bagi kalian yang udah datang ke channel ini. Dan sekali lagi, bagi kalian yang ada mau nanya, ada mau komen, langsung aja ke kolom komentar di bawah. Gue akan balas di situ. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye.